Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Nuning Junisdeningsih. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang asuhan kebidanan pada kasus kompleks dalam kasus kehamilan. Nah, di sini saya itu bersama dua teman saya. Yang pertama, Mbak Reni Komariah, yang kedua ada Bu Umi Sulasi. Nah, kita akan membahas tentang apa sih plasenta previa? Ada yang tahu sebelumnya? Nah, kita cari tahu. Plasenta previa adalah plasenta yang letaknya abnormal, yaitu terletak di segmen bawah uterus sehingga dapat menutupi sebagian atau bahkan seluruh jalan lahir. Nah, klasifikasinya ini ada plasenta previa totalis, ada plasenta previa lateralis, plasenta previa marginalis, dan ada plasenta previa letak rendah. Nah, dikatakan plasenta previa totalis apabila ostium internum cervicis seluruh pembukaan jalan lahir tertutup oleh plasenta. Kemudian dikatakan previa lateralis apabila ostium internum cervicisnya hanya sebagian pembukaan jalan lahir tertutup oleh plasenta. Kemudian dikatakan previa marginalis bila pinggir plasenta berada tepat pada pinggir pembukaan jalan lahir. Nah, yang terakhir previa letak rendah ini bila plasenta berada 3-4 cm di atas pinggir pembukaan jalan lahir. Jadi dia menutupi tempat jalan lahir. Kemudian apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya itu ada perdarahan, kemudian usianya itu lebih dari 35 tahun, kemudian multiparitas. Jadi dia hamil melahirkan gitu. Kemudian ada yang akibat pengobatan infertilitas, kemudian ada multiple gestation, ada erythroblastosis, kemudian ada riwayat operasi sebelumnya, kemudian riwayat abortus sebelumnya gitu, riwayat abortus gitu. Terus ada status ekonomi sosial yang rendah, kemudian jarak antar kehamilan juga pendek, kemudian ada infeksi di radang panggulnya, kemudian bisa karena gemeli, kemudian bisa karena riwayat plasenta previa pada kehamilan sebelumnya, kemudian emang kelainan bawaan di rahimnya. Setelah itu faktor merokok juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya plasenta previa. Nah, tanda gejalanya apa sih? Tanda gejala yang paling khas adalah perdarahan berwarna merah segar. Nah, tanda dan gejala yang pertama adalah perdarahannya tanpa rasa nyeri. Kemudian yang kedua, perdarahannya berulang, jadi perdarahan lagi. Setelah itu warna perdarahannya merah segar. Nah, selanjutnya adanya anemia dan renjatan yang sesuai dengan keluarnya darah. Setelah itu timbulnya darah itu perlahan-lahan kayak rembes, terus berdarah gitu. Nah, waktu terjadinya ini saat hamil, saat usia kehamilan trimester 3. Nah, hisnya ini biasanya nggak ada. Kalau mau melahirkan biasanya kan diikuti kontraksi. Nah, ini tidak ada diikuti kontraksi. Setelah itu saat dipalpasi tidak ada rasa tegang. Bukan tanda-tanda bersalin ya. Setelah itu saat denyut jantung janin di DJJ itu ada. Nah, setelah itu teraba jaringan plasenta pada saat pemeriksaan dalam. Nah, tapi pada saat di diagnosis plasenta previa itu kita tidak boleh melakukan pemeriksaan dalam karena dikhawatirkan akan terjadi perdarahan yang banyak. Nah, setelah itu penurunan kepalanya tidak masuk pintu atas panggul. Terus ada presentasi bayinya bisa saja abnormal. Nah, ini bisa menjadi salah satu gejalanya. Diagnosis dan gambaran klinisnya. Pada saat di anamnesa, gejala yang pertama ditemukan adalah perdarahan pada kehamilan setelah usia 28 minggu, ya kan? Di trimester 3. Setelah itu sifat perdarahannya ini tanpa sebab, tanpa nyeri dan berulang. Perdarahan lagi gitu. Nah, sebab perdarahannya plasenta dan pembuluh darah yang robek akibat terbentuknya segmen bawah rahim, terbukanya osteum, atau manspulasi intravaginal atau rektal. Nah, sedikit banyaknya perdarahan tergantung besar atau kecilnya robekan pembuluh darah dan plasenta tadi. Nah, pada saat dilihat perdarahan per vagina banyak, bisa juga sedikit. Setelah itu, jika perdarahannya lebih banyak, ibu tampak anemia, jadi ibunya tuh pucat.
Nah, pada saat dipalpasi, janin biasanya belum cukup bulan karena usia lebih dari 28 minggu, jadi janin belum cukup bulan untuk dilahirkan. Lah, TFU-nya itu masih rendah, sekitar TFU 29 minggu, 30 minggu, seperti itu. Nah, biasanya juga ditemukan akibat kesalahan letak, jadi dia lintang, nggak uh, presentasi normal. Setelah itu, bagian terbawah janinnya itu belum turun. Apabila kepala biasanya dilakukan palpasi itu udah masuk ke pintu atas panggul, nah ini tuh masih floating. Nah, komplikasi yang bisa terjadi ini bisa pada ibu dan bisa pada janin. Yang pertama, perdarahannya hingga shock akibat perdarahan. Yang kedua, anemia karena perdarahan. Yang ketiga, plasentitis. Yang terakhir ada endometritis pasca persalinan. Nah, untuk janin ini bisa menyebabkan prematur dan asfiksia berat. Nah, penata laksanaannya tuh apa sih? Penata laksanaannya yang pertama, jangan lupa begitu pasien datang langsung pasang infus untuk mengganti cairan yang hilang tadi dengan RL atau glukosa ringer. Yang kedua, jangan dilakukan VT karena akan berakibat perdarahan tambah banyak seperti yang saya bilang tadi. Nah, yang terakhir itu segera rujuk ke rumah sakit yang terdekat, kalau enggak yang rumah sakit yang emang alatnya tuh udah ada untuk penata laksanaan plasenta previa dan dokternya juga sudah ada. Ada dua pengaruh plasenta previa terhadap kehamilan dan terhadap kelahiran. Yang terhadap kehamilan, karena terhalang oleh plasenta, maka bagian terbawah janin tidak dapat masuk pintu atas panggul. Kesalahan-kesalahan letak, seperti letak sungsang, letak lintang, letak kepala mengapung. Nah, kemudian sering terjadi partes prematur. Ya, belum cukup bulan. Kemudian rangsangan koagulan darah pada serviks. Jika banyak plasenta yang lepas, kadar progesteron menurun dan dapat terjadi kontraksi. Setelah itu pengaruh plasenta previa terhadap partes. Nah, yang pertama letak janin yang tidak normal. Artinya di sini letak janinnya abnormal ya. Partes akan menjadi patologis. Kalau dia normal, kepalanya ada di bawah, kan dia bisa dilahirkan dengan manual atau persalinan pervaginam. Nah, jika dia letaknya abnormal harus dilahirkan secara sesar. Setelah itu bila ada plasenta previa lateralis, ketubannya pecah, atau saat di amniotomi itu bisa terjadi prolaps fungkuli. Nah, juga sering terjadi insersi primer dan terjadinya perdarahan. Nah, baik, cukup segini yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita sedang belajar bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan semuanya.